أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Surat Ad-Dariyat
surat ke-51 ayat 15 sampai ayat 23. Pada kesempatan kali ini akan kita fahami ayat yang ke-19. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Jadi penting SS ini, jadi kita harus bersabar dan kita harus bersyukur. Supaya kita bisa bersabar dan bersyukur, kita harus mengkokohkan yang namanya Islam kita, iman kita, ketaatan kita, kita selalu benar, dan juga kita senantiasa bersabar dalam melaksanakan taat, menjauhi maksiat, saat kita jaya, saat kita sehat, saat kita jatuh miskin, fakir, sakit, maka semuanya membutuhkan kesabaran dan senantiasa kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus khusyuk sholat kita, sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Kita kerjakan semua dengan khusyuk, merasa bahwa yang kita ucapkan didengar sama Gusti Allah. Oleh karena itu mari kita berucap dengan ucapan yang terbaik, dan gerak-gerik kita juga dipantau, dilihat oleh Allah. Oleh karena itu dibutuhkan dalam sholat itu tumak ninah. Dan kita bersedekah, zakat, infak, sedekah, sebagian rizki yang diberikan Allah itu sebagian kita keluarkan untuk zakat, infak, sedekah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar puasa-puasa yang kita lakukan itu dapat membentuk kepribadian orang yang beriman dan takwa. Jadi pada saat kita melaksanakan puasa, itu intinya membentuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Saat di bulan Ramadan, saat puasa Senin dan Kamis, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, artinya itu dalam rangka untuk memupuk menjadi pribadi yang beriman dan takwa, mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menundukkan nafsu kita. Jadi nafsu mutmainnah kita, nafsu amarah kita, nafsu lawamah kita, dan nafsu sofiyah kita, semuanya harus tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berzikir kepada Allah saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring, dan saat kita di mana-mana. Kita senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang itu lupa, bahayanya sangat membahayakan, ya. Jadi orang itu bisa berbuat perbuatan keji dan perbuatan mungkar, perbuatan yang rafas, perbuatan yang fusuk, perbuatan yang jidal, itu dikarenakan lupa kepada Allah, akhirnya lupa dirinya sendiri, lupa keluarganya, lupa istri suaminya, lupa anak cucunya. Akhirnya lama kelamaan karena jauh dari
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah suka berteman dengan iblis, maka menjadi orang yang stres, ya, orang yang stres gitu. Ya, orang yang hidupnya hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, gak ono ibadah belas, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan seperti itu, ya. Baiklah, mari kita bahas di surat 51 Ad-Dariyat ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan sholat wajib dan sunnah, mereka juga selalu mengeluarkan infak fisabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela, karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta. Jadi ini potretnya orang yang beriman takwa yang saya bacakan tadi dari ayat 15 sampai 23. Ini potret orang yang beriman takwa itu seperti ini. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin dengan sabdanya, bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji atau 2 biji kurma atau sesuap dan 2 suap makanan. Beliau ditanya, jika demikian siapakah yang dinamakan miskin itu? Beliau menjawab, orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum, tidak dapat bagian. Riwayat Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam Al-Quran terdapat 3 kelompok ayat yang selalu berdampingan, tidak dapat dipisahkan, yaitu perintah untuk sholat dan mengeluarkan zakat, perintah supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan perintah bersyukur kepada Allah dan kedua ibu bapak kita, selalu berpasang-pasangan. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa, maka Allah menjelaskan bahwa mereka itu melihat dengan hati nurani tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam kosmos, pada alam semesta yang melintang di sekelilingnya. Jadi dengan mata kepalanya, dengan ainul yakinnya, dengan ilmu yakinnya, dengan hakul yakinnya, mereka bisa menyawang. Jadi sawangannya itu, pandangannya itu bisa tembus, ya. Apa yang dilihatnya bisa menyebabkan dia ingat sama Gusti Allah, apa yang dianggitnya bisa sambung sama Gusti Allah, apa yang didengarnya, baik itu berdiri, duduk, berjalan, naik sepeda, ataupun di rumah berbaring, tidur, senantiasa belajar tafakur dan tadakur, mikir-mikir dan berzikir, dan itu bisa membuahkan iman dan takwa kita semakin kokoh.
di bumi dan di langit sehingga memiliki ketenangan jiwa, jiwane tenang, hidupnya damai, senantiasa bersama Gusti Allah, bersama Rasulullah, bersama para habaib, bersama para kiai, bersama para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang beriman, ustadz-ustadzah dan orang-orang yang beriman takwa itu menjadi saudaranya, dulure, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, umat tetumbuhan dan umat binatang menjadi dulure. Itu namanya orang yang punya kasih sayang. Sebagai tanda seorang yang sudah ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, ya ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi atini ma'rifataka wa mahabbataka. Pandemi menggugah kepedulian kita. Mari kita memahami ternyata hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian-ujian kepada kita agar kita ini untuk mampu menjawab ujian-ujian itu dengan dasar iman dan takwa kita dan kesabaran kita. Kalau ujian-ujian dari Allah itu kita hadapi dengan iman dan takwa, fa insya Allah kita akan lulus. Dan apabila kita lulus, maka iman dan takwa kita semakin kokoh. Apabila diuji sama Gusti Allah kita enggak lulus, maka kita akan menjadi orang yang tidak punya derajat. Oleh karena itu hati-hati. Indonesia tengah menghadapi situasi pandemi luar biasa. Semua orang harus bersiap diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Mungkin dalam jangka cukup lama menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Data yang dirilis The Asian Post memberikan informasi bahwa menurut data WHO per 9 Juli 2021 Indonesia adalah negara nomor 1 dengan peningkatan kasus COVID tertinggi se-ASEAN, diikuti Filipina, Malaysia, Thailand dan Myanmar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkasih sayangi bumi ini sehingga bumi-bumi kita ini terhindar dari wabah corona. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Jadi ternyata penyakit-penyakit yang dohir itu juga berbahaya dan ada penyakit-penyakit batin yang lebih juga berbahaya. Makanya kita harus siap siaga. Buka surat Ali Imran ayat 200. Kita harus siap selalu. Sebelumnya informasi berita duka masih datang hitungan pekan atau bulanan. Situasi cepat berubah memasuki gelombang kedua. Berita-berita duka bisa kita dengar hampir setiap menit. Sudah banyak informasi orang yang kita kenal dan bahkan kita cintai berpulang meninggalkan kita akibat COVID-19. Menyedihkan mendengar kabar anak-anak menjadi yatim piatu karena orang tua mereka dalam waktu yang sangat singkat meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka menangis karena tidak sempat memeluk kedua orang tua mereka
di saat orang tua mereka dirawat di rumah sakit, sementara anak-anak terpapar dengan gejala ringan dan harus isolasi mandiri di rumah. Masyarakat saat ini dihadapkan pada persoalan yang begitu kompleks. Problem yang dihadapi tidak hanya sekedar problem kesehatan, namun juga problem ekonomi dan sosial. Banyak korban PHK atau kehilangan penghasilan, entah dengan jalan apa mereka harus menghadapi situasi ini dalam waktu yang tidak menentu ini. Jadi kita harus senantiasa belajar beribadah yang baik, ya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti adanya musibah ini, di balik musibah ada apa? Ada hikmahnya, ya. Jadi jangan sampai kita ini nyalahno Gusti Allah, tapi nyalahnolah kepada dirimu sendiri. Buka surat Ar-Rum ayat 41. Jadi terjadinya bencana ataupun wabah ini dikarenakan akibat tangan-tangan manusia itu sendiri yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Lihat surat Ar-Rum ayat 41. Situasi seperti ini tentunya tidak bisa serta-merta menjadi urusan pemerintah. Butuh dari semua pihak. Kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tergerak untuk terlibat membantu saudara-saudari kita. Seperti kita perlu kembali menghidupkan semangat gotong royong yang dahulu pernah menjadi karakter sekaligus budaya bangsa ini. Monggo yang punya ilmu berjuang, berkorban dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pemikiran dengan pemikirannya, yang punya kepandaian dengan kepandaiannya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Kepedulian sosial antar sesama anak bangsa bisa menjadi energi untuk bisa menyelesaikan berbagai bentuk problematika yang dihadapi bangsa ini, termasuk COVID-19. Kita bisa berbayangkan di saat masyarakat banyak yang terpapar dan membutuhkan perawatan segera, di saat yang sama mereka juga kesulitan mendapatkan rumah sakit, kesulitan oksigen, kesulitan makanan dan obat-obatan. Dalam situasi seperti ini mereka juga tidak tahu harus berharap kepada siapa. Maka kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin, kaum muslimat, semua umat yang ada di bumi ini, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian Allah akan melepaskan diri dari satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seseorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lihat juga kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi hadis nomor 36. Mari kita ambil bagian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain melalui program-program penanganan dampak COVID, ya. Bisa di masjid-masjid kita, ya.
di masjid-masjid terdekat kita, bisa di Masjid Al-Falah Surabaya, di masjid-masjid yang ada di dekat kanan kiri rumah kita, ya, di dekat di Pak RT kita, di Pak RW kita bisa bergotong royong mengumpulkan dana untuk membantu yang membutuhkan. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita dipersilahkan untuk memasuki surganya melalui pintu sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperkokoh Islamnya, dengan memperkokoh imannya, dengan memperkokoh ihsannya. Bisa dilihat dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 102 sampai ayat 200. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.